Jadi selama ini gue nggak percaya kalau reinkarnasi itu ada sampai gue sendiri yang ngalamin. Gue yakin di antara lo semua pasti kebanyakan nggak percaya sama reinkarnasi. Begitupun juga dengan diri gue, begitu skeptisnya gue akan hal ini. Gue paham banget opini gue kali ini pasti akan menimbulkan banyak perdebatan, tapi gue mohon sama lo semua untuk duduk manis dan dengerin pengalaman gue yang kali ini. Minggu kemarin gue lagi rebahan di kamar sambil scroll TikTok. Ketawa-tawa nggak jelas ngeliat lucunya video kucing. Gak begitu lama sejak gue awal scroll, gue nemuin video orang lagi review rumah kelelangan bang. Gue agak shock sedikit karena seharusnya FYP gue itu cuma diisi sama video kucing gitu loh, cat lovers sejati. Jadi kenapa tiba-tiba ada orang lagi nge-review rumah lelangan bang? Gue tonton detail setiap ruangan yang direview, setiap kamarnya, bahkan hingga kamar mandinya. Overall biasa aja, jadi gue nggak ambil pusing dan lanjutin scroll. Matahari pun terbenam dan bulan mulai menyinari gelapnya kamar gue. Gue bangun dari tempat tidur menuju ke dapur untuk ngeliat menu makan malam apa yang disiapin mama gue. Gue ambil piring, nyendok nasi, ikan, dan sayur. Gue duduk di ruang makan dan disitulah gue merasa seperti ada yang berusaha menarik memori gue yang jauh udah hilang untuk diingat kembali. Gue nggak bisa deskripsiin gimana rasanya, tapi otak gue terus-terusan narik memori itu dari alam bawah sadar gue. Memori yang seharusnya udah nggak boleh lagi gue ingat. Memori yang seharusnya udah hilang. Memori kehidupan sebelumnya. Makan malam gue nggak habis saat itu. Nasi masih cukup banyak, begitupun sayurnya. Gue cuma makan lauknya aja karena gue hilang nafsu dan gue cuma mau makan ikannya aja. Gue bergegas ke kamar masih dengan pikiran yang berat dan rebahanlah gue. Kak Ica, Mama, Papa. Gue ngomong sendiri di tempat tidur nyebutin nama-nama yang gak pernah gue kenal sebelumnya. Dan di saat gue mau memejamkan mata, disitulah otak gue berhasil mengangkat memori tersebut. Memori yang seharusnya gak boleh gue ingat sekarang kembali secara penuh. Memori kehidupan sebelumnya. Kehidupan indah yang berakhir tragis di rumah itu. Rumah yang sekarang dilelang oleh bank. Di rumah yang siang ini gue lihat videonya di TikTok. Semua dimulai ketika gue masih bayi. Ibu kandung gue yang pecayang terpaksa harus merelakan kepergian gue untuk diadopsi oleh keluarga yang cukup kaya. Semakin gue besar, semakin gue sadar bahwa ibu kandung gue sebetulnya gak begitu rela untuk ngelepasin gue begitu aja. Cintanya dia begitu besar untuk gue, hanya saja memang takdir memisahkan kita. Gue tinggal di rumah baru gue. Gue punya orang tua angkat yang menurut mata gue sosok yang spesial. Mama dan papa gue sayang sama gue. Gue bisa merasakan kasih sayangnya, walaupun pastinya gak sebesar kasih sayang ke kakak gue, Ica, anak kandungnya. Kak Ica disekolahkan di SD elit dekat perumahan kita, sementara gue cuma disuruh jagain rumah dan gak pernah ada basa-basi satupun untuk nyekolahin gue. Ya lagi-lagi karena gue cuma anak adopsi. Tapi nggak masalah kok, mereka tetap sayang sama gue. Gue dan Kak Ica sebenarnya itu nggak boleh sekamar. Mama seringkali marahin gue, tapi Kak Ica selalu melindungin dan mohon ke Mama untuk biarin gue sekamar sama Kak Ica. Papa akhirnya ngizinin dengan syarat gue nggak boleh satu kasur. Jadi Kak Ica nyiapin gue semacam alas kardus untuk tidur di samping kasurnya, dan disitulah gue tidur dengan nyenyak. Banyak detail cerita yang bisa gue ceritain di sini karena memori gue bener-bener sepenuhnya pulih. Gue inget Papa tuh nggak begitu sayang sama gue, dan Papa nih galak banget, tapi cuma sama gue, nggak dengan Kak Ica. Gue sadar kalau Papa itu galak ketika dulu gue kalau pipis sering ngompol, entah di ruang tamu, di ruang makan, bahkan di tempat tidur. Dan setiap gue ngompol, pasti papa teriak dan mukul gue. Pukulannya gak begitu keras kok, didikannya terbukti karena ketika gue agak besar, gue udah gak pernah ngompol lagi dan selalu ke kamar